Cintai sesuatu karena Allah Ta'ala itu harus dengan perbuatan. Jadi kalau hanya lisan, anak SD aja bisa. Tapi dengan perbuatan, nah itulah sama umpamanya mencintai dalam dakwah itu karena Allah itu bagaimana. Nah pas saat dakwah itu dia benar-benar serahkan pada Allah Ta'ala. Jadi benar, dan kemudian pada saat kita itu kalau mau dakwah nih ya, kita itu berdakwah benar-benar kasih ilmu-ilmu yang jamaah ini kan heterogen ya, tercerahkan heterogen itu maksudnya tingkat keilmuannya kan macam-macam, pemahamannya jadi iya, berikan pemahaman yang gampang tapi benar gitu loh. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mencintai sesuatu, mencintai itu karena Allah, termasuk mencintai diri kita karena Allah itu bagaimana kita itu sholat kita, bagaimana kita itu bicara, bagaimana bicara kita itu yang manfaat, bagaimana cara kita itu berpikir, bagaimana berpikir kita manfaat, semuanya karena Allah. Karena kita hafal banyak ayat yang kita hafal, banyak hadis yang kita hafal, sunnah Rasul ya, insya Allah itu kita juga banyak yang kita pahami. Nah di situ itu kan kita harus memahami apa yang nanti kalau saya mendengar begini bagaimana saya harus melakukan. Nah dari titik-titik itulah mencintai diri kita karena Allah Ta'ala, ya kita mengerjakan amalan-amalan yang memang sudah disyariatkan oleh Rasulullah, sehingga jangan sampai kita itu melakukan sesuatu hal itu hanya karena kita lebih pintar, kita lebih ngerti, kita punya jabatan, kita pimpinan, kita imam, kita macam ini, itu bukan karena Allah Ta'ala aja. Insya Allah seperti itu. Baik, subhanallah ya, luar biasa. Jadi cara mencintai makhluk Allah karena Allah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus dengan perbuatan. Saya masih ingat dengan satu kata-kata yang pernah disampaikan oleh Cut Nyadin. Cut Nyadin itu pernah bilang sama suaminya, Teguh, siapa namanya? Teguh Umar. Kata dia bilang begini, suamiku, engkau tidak ada di hatiku, yang ada di hatiku hanyalah Allah, engkau adalah pendampingku menuju Allah. Nah, ini orang yang bertauhid yang berarti mencintai Allah di atas segalanya berarti kan. Sama ternyata Teguh Umar juga bilang sama istrinya, Cut, engkau juga tidak ada di hatiku, yang ada di hatiku hanyalah Allah, engkau pendampingku menuju Allah. Makanya Masya Allah, dengan mereka saling mencintai karena Allah, maka hidupnya baik di mata umat kan, menjadi pejuang. Maka mungkin keluarganya juga sakinah kalau semua dilakukan karena kecintaan kepada Allah ya. Insya Allah seperti itu, betul. Jadi makanya kita juga bisa belajar selain dari orang-orang yang memang agamanya cukup bagus, kemudian akhlaknya juga bagus, ya kita juga belajar yang paling penting itu nomor satu, belajar pada Rasulullah SAW. Ayolah kita benar-benar mencintai sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Jadi karena Allah itu bagaimana caranya, ya udah belajarlah agama dengan baik dulu, kemudian pahami satu persatu, cari guru-guru yang memang baik, kemudian cintailah sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Jadi istilahnya tadi diceritakan oleh Cut Nyadin tadi memang benar. Jadi istilahnya kita punya pasangan itu ya itu tadi, ya kita ngerti kalau ini tanggung jawab kita, jadi kita kasih arahan benar-benar untuk menuju Allah Ta'ala. Jadi bukan karena terus ini istri saya, ini hak saya, istri saya harus ngikut saya, akhirnya kan menyuruh, memaksa dan sebagainya, kan nggak seperti itu. Intimidasi akhirnya, ya jangan. Lu sih lu. Ustadz, tadi Ustadz Asep kan di awal udah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini nggak lepas juga dari haji, karena pelaksanaan ibadah haji ini adalah napaktilas Nabi Ibrahim, Siti Hajar dalam mencari air untuk anaknya. Calon haji ini juga kan disebut juga Dhifur Rahman, tamunya Allah, panggilan dari Allah. Nah, orang yang pergi haji karena panggilan Allah, tentunya dia juga melakukan itu karena Allah. Melakukan karena Allah haji itu seperti apa sih, Ustaz? Melakukan haji karena Allah itu yang jelas dia harus tahu ilmu-ilmu
untuk berhaji, bagaimana tawaf, bagaimana Supaya nggak bingung. ya, supaya nggak bingung bagaimana nanti di Mina, bagaimana nanti di Arafahnya di Mina berapa hari dan sebagainya, itu kan harus tahu. Cuma ya memang harus ada yang bimbing. Kalau momennya kalau haji itu kan ada manasiknya. Ya. Cuma kadang-kadang manasik Sebelum berangkat. belum berangkat. Nah, biasanya manasik itu tidak masalah yang inti-inti seperti itu. Biasanya hanya biasa-biasa aja. Cuma memang ada sih, memang manasik yang inti ada. Tetapi kadang-kadang banyak juga jamaah itu yang belum paham. Persiapannya Kayak sana apa. ngapain aja. Betul, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya carilah travel-travel yang sudah punya mengantongi ijazah haji. Izin Pengalaman. Ya, ada pengalaman berhaji, membimbing haji, umroh dan sebagainya, itu fahamlah. Insya Allah seperti itu. Nah, Pak Ustadz, itu tadi mengenai haji kan memang penting banget itu ya, karena di samping biaya juga luar biasa kan seperti itu Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak travel yang menurut Pak Ustadz yang bisa Nyaman bagi orang. gitu, sehingga orang berhaji itu memang benar-benar karena Allah, seperti itu Pak Ustadz? Iya, selama ini memang saya ya mengenal beberapa travel, tetapi saya akan memberikan referensi lah, insya Allah ya, tidak perlu jauh-jauh. Ini Ustadz Asyad ini Diam-diam. insya Allah, iya kan beliau punya travel umroh, travel haji, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini selama ini saya kenal sama beliau kan ya alhamdulillah bisa membimbing. Kemudian dalam membimbing entah itu tawafnya sa'i dan di Mina bagaimana, kemudian di Arafah bagaimana, beliau insya Allah bisa. Kesiapannya telah mendoakan kami ya, Guru, makasih banyak supportnya sehingga alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini manfaat untuk semuanya. Allahu a'lam. Baik, seluruh beriman, Masya Allah, ini materi yang sangat luar biasa, karena memang kadang-kadang saat ini itu banyak orang mengatakan aku mencintai karena Allah, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Jadi cara mencintai sesuatu atau dunia karena Allah itu berarti kan membimbingnya semuanya atas dasar beribadah kepada Allah. Baik, seluruh beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya ingin terus kita bahas masalah mencintai Allah, tapi karena waktu yang mungkin barangkali ya sangat terbatas. Insya Allah di lain hari, di lain kesempatan kita akan bahas lagi lebih mendalam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, guru kita Ustadz Danu, ini menjadi pegangan hidup kita bahwa mulai hari ini mendidik anak itu karena cinta kepada Allah, mendidik istri itu pun karena cinta kepada Allah, ngingatin suami bukan karena emosi tapi karena cinta pada Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.